Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Materi kita mengenai produk inovatif dan produk fungsional. Kita mulai dari produk inovatif dulu. Apa itu produk inovatif? Produk yang setiap saat itu basicnya adalah dia berinovasi. Jadi kalau inovasi artinya ada hal-hal yang baru yang terjadi, yang dirilis. Jadi dia akan merilis produk-produk baru, ada tambahan fitur dan macam-macam. Nah, ini biasanya kaitannya dengan produk-produk yang erat dengan teknologi canggih ya. Jadi ada inovasi-inovasi baru. Nah, sehingga di dalam produk yang inovatif ini banyak aktivitas desain yang dia itu nambahin fitur. Nah, contoh ada handphone kita ya berkembang sampai seri 21 sampai seri 30 ya, itu akan ada tambahan fitur-fitur baru yang akan menyenangkan kita karena variasinya itu banyak. Nah, misalnya kita lihat ya produk yang tahun lalu sangat booming, tahun ini mungkin udah rasanya udah jadul, rasanya seperti itu, udah ketinggalan. Kemudian harganya pasti turun. Kemudian orang pasti cari yang paling baru. Kalau cari HP ya HP yang paling baru, keluaran terbaru. Untuk apa? Supaya bisa menikmati fitur-fitur itu yang baru itu lebih awal gitu dibandingkan orang-orang lain. Nah, ini akan merangsang orang untuk beli produk-produk yang inovatif yang terbaru supaya keren, supaya dia lebih duluan dibandingkan orang lain. Nah, lalu yang kedua kebalikan dari produk inovatif, ini produk fungsional. Ini produk-produk yang dia itu hanya karena fungsi dasarnya aja dibeli orang. Ya contohnya ini, gambar di situ ada orang yang sedang ada di padang gurun. Dia butuh apa? Ya dia butuh air minum gitu. Jadi dia hanya membeli fungsi dasar dari produk tersebut. Misalnya kalau air ya dia butuhin airnya aja. Kalau kita haus ya kita ingin beli air mineral, beli kopi, mungkin kita ingin beli es teh. Yang kita beli ya airnya itu karena yang kita butuhin adalah fungsinya. Nah, kemasan mungkin jadi nggak terlalu jadi masalah ya. Kalau misalnya kita dalam posisi terjepit kehausan, mau diplastiki, mau pakai galon, mau pakai botol plastik kaca, itu nggak akan kita pedulikan lagi kalau kita emang sangat-sangat butuh fungsi dasar dari produk itu. Nah, pilih mana? Pilih merah atau pilih yang hijau airnya? Nah, itu sama aja akhirnya kalau kita kehausan ya. Kalau kita kehausan akhirnya sama aja. Jadi misalnya diganti kemasannya menjadi warna merah, kuning, ungu, tidak akan ngasih nilai tambah apapun. Ya namanya air mineral ya air aja, seperti itu. Nah, ini coba kalau ini produk inovatif atau fungsional, dari bentuknya dia kita udah tahu ini produk yang apa? Yang inovatif, produk seperti ini. Kaitan dengan teknologi ya. Jadi dari produk inovatif apa? Yaitu banyak inovasi. Basicnya biasanya teknologi, kemudian bisa menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk kita pakai itu. Dan biasanya produk fungsional itu life cycle-nya itu panjang kalau produk fungsional. Kebalikan dari produk inovatif. Nah, misalnya air mineral dari tahun 60-an juga ya seperti itu bentuknya gitu. Aqua bahkan sudah ada sejak tahun 70-an ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Aqua sudah ada sejak tahun 70-an dan sampai sekarang ya kemasannya ya botolan gitu, botolan. Kemudian mungkin ditambah sekarang dimasukin kulkas biar dingin. Kalau zaman dulu ya dia pakai botol kaca gitu. Pak Adi masih ingat itu waktu Pak Adi TK atau SD ya, tahun 90-an itu di sebelah rumah Pak Adi, yang di sebelah rumah orang tua Pak Adi itu buka KFC ya, KFC pertama yang sekarang itu jadi Gelael itu loh, KFC Gelael. Jadi dulu di bawahnya itu supermarket Gelael, di atasnya itu KFC pertama kali di Jogja. Itu sekitaran tahun 90-an awal. Nah, kalau sekarang udah jadi tempat ini grosir HP itu ya di bawah itu. Gelaelnya udah hilang jadi tempat kulaan HP ya di depan Win itu loh. Lalu di atas KFC. Nah, di atas KFC itu dulu minumnya masih inget banget kalau kita beli Aqua itu botolnya botol kaca kayak gini, kayak yang di gambar ini. Gitu. Jadi kalau kita beli paket yang KFC itu pakai air mineral tuh Aquanya kaca.
Jadi kesannya itu lebih eksklusif sih zaman dulu ya. Ya tahun 90-an saya masih SD seperti itu. Kalau sekarang kan udah pakai plastik semua ya, mungkin sudah jarang kita temui yang aqua yang botol kaca kayak gitu. Nah, itu pengalaman makan di KFC tahun 90-an seperti itu. Jadi seperti itu. Produk fungsional tidak variatif, produk inovatif dia variasinya banyak ya, karena konsekuensi dari inovasi yang berkelanjutan. Ini pilih mana sekarang? Kalian mau yang fungsional atau mau yang inovatif? Nah, silakan kalian pilih. Nah, nih kalau ini udah jelas, ini pasti adalah produk. Ya silakan jawab sendiri, ini produk apa? Semen. Nah, semen itu produk fungsional atau inovatif? Kalau kita lihat cirinya adalah variasinya sedikit sih kalau semen itu di pasaran ya. Jadi kalau kita konsekuensi kita punya sedikit jenis, maka volume yang diproduksi itu bisa gede ya, bisa tinggi. Produk yang sama diproduksi dalam volume besar, dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu coba tebak, inovatif atau fungsional? Silahkan dipikirkan. Nah, kalau yang ini udah jelas ya, udah jelas banget ini produk apa. Nah, smartphone kalau kita lihat banyak sekali pilihan yang ada dari brand yang sama pun pilihannya begitu banyak. Samsung, ada Oppo, Xiaomi kan. Kadang kita bingung juga nih mau milih yang seri apa ya gitu. Volume produksinya juga beda setiap jenis. Nah, sehingga bagi produk inovatif untuk meramalkan permintaan itu sulit karena variasinya banyak, tetapi produk life cycle-nya pendek, siklus hidupnya itu pendek. Jadi mungkin kalau produk baru dirilis kan kita nggak punya histori ya, itu produknya nanti akan laku berapa, dibeli sama siapa ya, mungkin dari data-data yang dulu. Tapi kalau benar-benar produk yang baru kan semuanya berdasarkan ramalan aja, produknya baru, life cycle-nya juga pendek. Nah, kalau produk fungsional itu biasanya peramalannya itu akuratnya itu tinggi gitu. Karena ya rata-rata ya nggak berubah, mungkin momen-momen tertentu aja ya terjadi kenaikan kayak lebaran, kemudian mau menjelang Natal, tahun baru seperti itu. Mungkin ada kenaikan ya. Tapi itu bisa diprediksi kan juga. Nah, jadi memang jika kita meramal permintaan ya, itu mendekatkan antara apa yang diproduksi dan kita kirim dengan permintaan pasar. Produksinya nggak terlalu banyak, kemudian juga nggak kurang seperti itu. Lalu kalau produk inovatif akhirnya mau nggak mau dia harus menargetkan margin itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita mengelola produk yang fungsional. Nah, kalau di produk fungsional misalnya air mineral, mungkin kalau kita jualan retailnya mungkin marginnya ya 10-15%, ya maksimal kita ambil untung 20% lah jualan air mineral atau minuman botolan ya. Tapi kalau produk inovatif margin segitu ya pastinya nggak cukup ya, karena kita kan juga ada resiko yang gede juga, misalnya itu nggak laku, biaya riset dan macam-macam. Jadi pasti di atas 20% untuk margin untungnya. Nah, jika life cycle-nya hanya 3 bulan gimana gitu misalnya HP keluar baru 3 bulan lagi udah kelihatan orang pengen beli yang lain karena udah terlihat jadul teknologinya. Nah, akhirnya biasanya dilakukan cuci gudang seperti itu, biasanya cuci gudang diskon 50%, 40% dan macam-macam kayak gitu. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita terpaksa jual pakai harga diskon, itu artinya gimana? Artinya adalah harganya kan turun kan dari waktu ke waktu, karena ada produk-produk baru yang lebih bagus. HP misalnya, ada HP baru yang lebih bagus ya, yang seri lama biasanya harganya akan turun. Nah, walaupun tiap merek beda-beda ya penurunannya, ada yang turun drastis banget, ada yang mungkin turunnya cuma sedikit karena brandnya banyak dicari orang. Sehingga konsekuensi dari produk inovatif itu, kalau kita jualan produk inovatif memang marginnya harus lebih tinggi, margin keuntungan yang harus kita ambil ya, dibandingkan kalau kita ngelola produk yang fungsional. Nah, kemudian di dalam operasional itu ada kegiatan fisikal dan juga mediasi. Nah, kegiatan fisikal itu ya kegiatan secara fisik,
angkat-angkat ya, lokasi, itu yang kaitannya dengan fisik. Nah, kenapa fokusnya hanya aktivitas fisik? Karena produk yang fungsional, ini khususnya untuk fungsional ya, itu sudah cukup dikenal di pasar. Semen, beras, kemudian air ya, galon, gas gitu. Nggak perlu orang dikenalin berkali-kali, nggak perlu kita ngiklan, bahkan orang udah cari ya, nggak perlu kita ngiklan ya. Life cycle-nya juga panjang gitu. Itu produk yang fungsional. Cocok untuk produk yang sifatnya fungsional itu tadi, kalau yang aktivitas fisik, semen, air mineral, gula pasir, garam, beras ya, produk fungsional. Nggak perlu ngiklan terlalu ini banget lah, orang juga udah pasti akan nyari lah kalau beli semen atau beli air gitu ya. Mungkin brand-brand baru aja sih yang mungkin dia ngiklan, tapi kalau udah brand-brand lama ya mungkin untuk strategi kampanye pemasaran aja. Tetapi kalau untuk iklan secara masif gitu ya sepertinya nggak terlalu ya, jarang ya ada iklan semen ya, walaupun ada, atau iklan gula pasir tentunya nggak akan semasif iklannya Samsung seperti itu ya, kalian bisa lihat di TV lah. Memang walaupun mereka iklannya ada, tapi juga slotnya pasti nggak terlalu banyak gitu ya, tetap ada tetapi slotnya nggak banyak. Lalu yang kedua adalah market mediation, adalah aktivitas seperti promosi, memperkenalkan produk kita ke pasar, kemudian dia mendesain supaya mencerminkan itu dibutuhkan sama pelanggan, kemudian dia juga bisa melakukan markdown yang menentukan harga jual, kapan didiskon dan macam-macam. Itu namanya mediasi pasar, kegiatan mediasi pasar. Nah, kalau kita bicara soal HP, kamera digital ya kayak gitu, pengeluaran mereka ini cukup gede loh untuk aktivitas mediasi pasar itu, sehingga akhirnya berpikir bahwa perusahaan itu harus punya dua strategi nih, efisiensi dalam hal kegiatan fisiknya, ataukah dia harus cepat atau ngejar kecepatan. Nah, kalau mediasi pasar itu dia memang ngejar kecepatannya ya, kalau ibaratnya cepet ya, kayak flash ya, cepet, speed, flash atau speed. Nah, ini strategi yang responsif sebenarnya, bagaimana merancang jaringan dari rantai pasok itu, bagaimana memilih tipe sistem produksi, strategi inventory atau persediaan, transportasi, cara pilih supplier atau vendor, itu beda. Yang jadi kata kuncinya adalah speed atau flash ya, kecepatan. Nah, tujuannya ya responsif ya, ingat dulu kita pernah bahas responsiveness ya tujuannya supaya responsif. Nah, kalau mau cepet ya butuh gudang banyak, butuh gudang di banyak wilayah seperti itu, karena dia harus responsif ke pasar kan, mungkin buka cabang ya seperti itu. Jadi stoknya itu ya titik-titiknya harus banyak, sehingga mendekati ke pelanggan dengan posisi dari inventory kita juga. Mungkin butuh DC atau distribution center di setiap provinsi bahkan. Ya, kalau di Indonesia ada lebih dari 30 provinsi yang mungkin butuh 30 DC bahkan lebih. Seperti itu. Kalau mau cepat ya, mau responsif. Berapa gudangnya yang harus tersedia, di mana pabriknya, lokasinya, itu menentukan cost dan kecepatan merespon pelanggan. Ya, ini sangat rumit sekali sih sebenarnya sih. Kalau punya 30 DC atau lebih di seluruh Indonesia ya dampaknya costnya akan tinggi. Kalau memang fokusnya kita adalah di biaya, barangkali strategi kita punya banyak DC itu juga strategi yang kurang tepat. Karena dia memang cepat, tetapi ya kalau semakin cepat ya semakin mahal kan. Kita mau ke Jakarta cepat naik pesawat ya bayarnya ya mahal. Beda kalau kita jalan kaki ya, atau kita naik sepeda motor, mungkin lebih ya efektif atau efisien atau enggaknya gitulah ya akhirnya ya. Pada kesimpulannya akhirnya seperti itu. Mau cepat tapi costnya sedikit lebih tinggi, atau mau efisien dari sisi biaya tetapi barangkali enggak secepat dalam merespon pelanggan.
Nah, itu semuanya pilihannya kita. Jadi pilih mana, mau cepat, cost tinggi, mau efisien tapi lambat. Nah, kalian bisa pilih yang mana untuk usaha kalian nanti yang paling cocok. Oke, gitu aja pertemuan kita di siang hari ini, minggu ini. Silahkan belajar materi ini. Persiapan untuk minggu depan kita sudah mulai presentasi ya. Jadi untuk yang kuliah hari Kamis presentasi ya. Untuk yang kuliah hari Senin kita mulai di hari Senin minggu depan. Oke. Gitu, terima kasih atas atensinya. Selamat menjalankan kegiatan selanjutnya.